G20 Podcast. Recover together, recover stronger. Pandemi ini melanda Indonesia dan seluruh dunia. Ini pasti ada efeknya ke usahanya Fania, termasuk ibu-ibu pionir. Bisa ceritain nggak waktu benar-benar Maret 2020 tuh apa yang dirasa dan perubahan kayak apa yang benar-benar berdampak sama Heystartik? Jadi kalau berbicara kembali ke awal-awal pandemi ya, itu emang kerasa banget dampaknya, terutama karena di Heystartik ini kan kita banyak ada menyediakan untuk produk-produk merchandise, untuk acara, untuk perkawinan juga. Jadi begitu ada pandemi, awal-awal kayak oke, acaranya ditunda, jadi produksinya di hold dulu ya. Awal-awal oke, di hold 100-200 produk, kayak ya udah ya, masih santai dari 1-2 kegiatan gitu. Terus oke, kita masih ditunda lagi nih, akhirnya oke, kita terpaksa cancel ya. Waduh. Jadi itu berasa banget, terlebih juga karena di Heystartik ada untuk jasa pelatihan juga, itu juga tidak bisa lagi dilakukan. Jadi benar-benar cukup terdampak ya dari segi perjalanannya Heystartik, termasuk juga akhirnya ke Bapak Ibu yang jadi bagian dari pionirnya Heystartik ini. Jadi akhirnya di sini benar-benar mencoba untuk thrive dulu ya. Yang paling utama adalah kita coba downgrade innovation ya. Dalam artian kalau misalnya kita kan berpikir inovasi tuh gimana caranya lebih bagus, lebih oke, lebih keren. Nah kali ini oke, nih produk fashion udah kurang relevan, dalam artian orang harus di rumah aja. Ya udah, berarti positioningnya nggak lagi tentang produk daur ulang itu harus fashionable, tapi gimana produk daur ulang ini bisa jadi barang-barang pelengkap ketika orang berbelanja misalnya, atau ketika bagi-bagi donasi. Karena selama COVID-19 kan banyak yang bagi-bagi donasi pakai kantong plastik sekali pakai gitu kan. Iya. Nah itu yang coba kita ambil celah di situ, termasuk juga untuk mulai menjajaki virtual workshop. Jadi dibagi dalam breakout rooms, untuk akhirnya para co-fasilitator ini bisa coba berusaha mendampingi, dibukakan WhatsApp grupnya juga untuk bisa ada kayak mentoringnya kayak gitu. Jadi berusaha untuk bisa keep up gitu ya dengan segala macam perubahan, dan kata-kata adaptasi kebiasaan baru tuh bener-bener berasa banget sih gimana untuk kita bisa stay relevan dan bener-bener bikin inovasi yang gak sekedar ya keren aja, tapi bener-bener menjawab dan sesuai kebutuhan. Gila, salut banget sih, maksudnya tentunya Fania harus punya harapan gitu ya. Dan tadi bagus banget ngambil celahnya adalah lagi tren kan bagi-bagi donasi, bakti sosial gitu, bantuan sosial, kantongannya pakai produknya Heystartik gitu. Dan akhirnya ibu dan bapak pionirnya tetap bisa bekerja. Kalau aku boleh cek lagi nih, di masa transisi, walaupun memang timnya ada bapak dan ibu, biasanya ketika kita semua dilakukan secara jarak jauh, Ya. itu tadi udah ada ngambil kesempatan dengan oke, semua pelatihan virtual aja gitu. Tapi kan yang bikin kaget utamanya ibu-ibu muda gitu ya, yang anak-anaknya masih kecil. Ya, Di betul. rumah jadi ibu, urusan domestik dia yang pegang, tapi juga harus sambil kerja. Artinya mensupport Heystartik dengan perannya masing-masing. Ya, ya. Ada cerita yang bisa dibagi dan gimana mengatasinya? Karena kamu juga perempuan, aku Yes. perempuan gitu, kayak gimana ya cara yang tepat untuk menavigasi ini biar nggak lupa diri dan gila aja. Iya. Menurut Fani sih emang kembali lagi ya, ketika kita berbicara tentang kegiatan apapun itu, kata kuncinya benar-benar di ruangnya itu sendiri. Gimana kita memberikan ruang untuk berkomunikasi, ruang untuk saling berbagi pendapat juga, ruang untuk berdiskusi gitu ya. Karena pada akhirnya ya banyak kegiatan yang di rumah aja, nggak lagi ke workshopnya Heystartik. Tapi setidaknya yang kita tekankan dari awal ketika memberdayakan para pionir mitra-mitra ini adalah kita udah komunikasi juga dengan bapak-bapaknya kalau kita ngobrol sama ibu-ibunya gitu. Jadi
ini menjadi salah satu peranan penting juga bagaimana kegiatan domestik itu akhirnya menjadi tanggung jawab bukan satu orang aja. Hmm. Dan itu pun juga yang akhirnya bisa saling mengisi gitu ketika ada orderan yang harus segera dipenuhi. Ibu-ibunya mungkin yang lagi perlu hands on gitu ya, perlu benar-benar fokus di Haystartic ini dengan deadline yang ada, bapak-bapaknya lah yang ikut membantu seperti itu. Atau mungkin bahkan seperti tadi ada yang ibunya ibu tersebut yang ikut membantu. Wow. Jadi dengan adanya komunikasi dan empati itu keterbukaan ya untuk saling jujur dan istilahnya mencari jalan tengah gitu untuk win-win solutionnya seperti apa. Itu yang akhirnya membuat istilahnya beban pekerjaan itu bisa didistribusikan dengan baik dan dengan adanya komitmen waktu juga itu akhirnya bisa sama-sama saling tenggang rasa dan juga saling mendukung gitu akhirnya. Aduh senang banget dan bapaknya juga support kan ya? Benar-benar bahkan ada yang justru pionir Haystartic yang bapaknya gitu kan. Jadi ibunya pun dengan senang hati ikut memberikan dukungan gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini memang karena Haystartic juga masih dalam tahap berkembang ya. Jadi kekeluargaannya masih cukup terjaga dan semoga tetap selalu terjaga. Tapi memang poin pentingnya adalah untuk kita menyediakan ruang itu sendiri sih supaya akhirnya setiap orang juga benar-benar sama-sama paham, setiap pihak itu bisa sadar bahwa yang namanya pemberdayaan terutama untuk perempuan itu benar-benar memberikan dampak positif nggak cuma untuk perempuannya aja, tapi untuk kebermanfaatan bersama gitu. Jadi akhirnya ketika ada tantangan, ketika ada suatu hal yang ya istilahnya jadi sebuah harus gimana nih, nah itu Mm-mm. bisa cari jalan bersama gitu Ya, daripada malah gara-gara kamu sih ya, gara-gara ini sih. ya, Jadi ya. pentingnya komunikasi dan komitmen itu tadi. Koprok lagi bener tadi jawabannya bener. Bener dan diamini dan PR bersama maksudnya ini tuh nggak sekali udah selesai gitu. Betul, PR-nya betul. ke depannya lagi. Nah, em, seringkali dengan peran yang ganda ini, perempuan kan memilih ada di sektor informal karena Ya, dia ya, punya fleksibilitas gitu benar, kan. benar. Tapi karena pandemi kita jadi dihadapkan pada realita bahwa perempuan di sektor informal justru jauh lebih rentan karena mungkin dengan pandemi banyak tantangan, akhirnya mungkin usahanya harus tutup dan Ya, sebagainya, nggak punya kemampuan untuk apa ya, kasih sumbangsi lah ke ekonomi keluarga terkecil gitu ya. Sementara ini aku mau mengutip sebuah data, riset terbaru dari Harvard Business Review, ini menunjukkan bahwa kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menghandle krisis itu sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan sedikit perempuan lebih unggul. Nah pertanyaanku adalah kalau kita ngomongin masa depan ya, pengennya kan berdaya, perempuan dan laki-laki. Menurut Fania, apa sih yang bisa menjembatani dimensi ini nih, dua ini, bahwa perempuan, bisa loh sebenarnya gitu, tapi juga kayaknya rentan dengan kerugian-kerugian seperti tadi. Apa yang bisa kita jembatani supaya kita juga jadi tulang punggung dan partisipan aktif nih ketika ngomongin ekonomi nasional gitu? jadi untuk kita bisa benar-benar memberikan ruang yang aman itu tadi ya Mhm. untuk saling berkomunikasi, saling berdiskusi, saling menceritakan apa sih yang sebenarnya jadi upaya pengembangan diri baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Mmm. Ada juga kaidah-kaidah atau pedoman dari UN Women sendiri terkait Women Empowerment Principles. Mmm. Jadi di situ ada 7 tahapan utama terutama untuk sektor bisnis ya untuk bisa memberdayakan perempuan, memberikan ruang yang aman bagi perempuan bisa berkembang juga termasuk bahkan dari segi strategi marketing pun harus seperti apa. Jadi di situ benar-benar ada panduannya juga yang bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Yang menariknya adalah di situ menunjukkan bahwa memang em, keterampilan itu bukan hanya dibatasi oleh gender. Nggak peduli mau laki-laki atau perempuan, ya selama dirinya mau mengembangkan diri, selama dirinya sadar dengan akses yang dimiliki, akses informasi kah, akses untuk bisa berkembang itu sendiri. Nah, itu adalah ruang untuk bisa memberdayakan dirinya juga gitu. Jadi em, ya istilahnya kalau dalam
peribahasa it takes two to tango gitu kan. Iya. Nah ini hal yang sama adalah kita butuh nih lingkungan yang memang memadai, yang memang memfasilitasi adanya pemberdayaan untuk perempuan ini, baik itu dari segi lingkaran bisnisnya maupun dari segi kebijakan, peraturan pemerintah, maupun juga dari kesadaran tiap individunya juga. Jadi itulah pentingnya baik itu dari eksternal maupun internal pun benar-benar sama-sama sadar bahwa ya kita bisa loh berkembang, kita bisa berdaya dengan segala limitasi yang ada selama itu kita coba untuk komunikasikan bersama. Harapannya dengan empati itu bisa mulai menemukan titik temunya, win-win solutionnya yang gak cuma satu orang aja yang menang tapi benar-benar win-win gitu kan. Jadi kedua belah pihak mendapatkan manfaatnya juga. Kita semua tuh punya cita-cita ekonomi inklusif berkelanjutan. Nah, tapi cita-cita aja nggak cukup gitu ya. Aku mau mulai dari tren. Sekarang tuh kalau kita lihat 10 tahun ke belakang kata-kata ekonomi inklusif berkelanjutan tuh sering diomongin. Menurut kamu kenapa ini trennya baru 10 tahun belakangan ini? Kalau berbicara soal tren, jujur mungkin Fani nggak tahu persisnya kenapa dan gimana, karena Fani memang tidak meneliti ke arah sana secara langsung, tapi kalau sebagai bagian dari pelakunya sendiri, menurut Fani karena ada katalisator utamanya ada dua hal. Yang pertama adalah dampak, lalu yang kedua adalah digital. Dalam artian dampak yang pertama ini adalah dampak negatif yang makin lama sekarang tuh makin terasa. Sekaligus juga dampak positif dari perwakilan orang-orang yang makin peduli dengan inklusivitas, baik itu untuk perempuan, untuk orang dengan disabilitas, untuk para pihak-pihak yang rentan itu tadi, itu makin menonjol, makin banyak diperbincangkan juga, sehingga akhirnya kita bisa melihat, oh ini menginspirasi ya, oh ini bisa ya seperti ini. Jadi akhirnya itu pun kayak jadi snowball effect juga untuk orang-orang menjadi peka, jadi tahu oh ada toh ternyata konsep ini, oh ada toh ternyata bentuk seperti ini. Meskipun kayak teorinya pun banyak banget dan udah dari bertahun-tahun lamanya, tapi dengan adanya dampak-dampak yang makin terasa, baik itu dari dampak negatifnya yang rasa-rasa nggak enaknya didiskriminasi, rasa-rasa nggak enaknya kena stereotype dari segi misalnya perempuan ngapain jadi pemimpin, nggak seharusnya misalnya seperti itu. Dan ditambah lagi dengan katalisator kedua itu tadi, yaitu digital. Sekarang kan orang kayak bisa dengan mudahnya bikin sebuah utas terus langsung viral gitu. Jadi bahan perbincangan juga, dan itu yang menurut Fani jadi salah satu bagian kenapa sih isu ini akhirnya lebih mainstream di belakangan ini, karena akses informasi termasuk akses untuk memberikan informasi itu juga semakin luas, semakin mudah juga. Jadi nggak cuma nunggu berita dari media aja, tapi siapapun bisa jadi sumber berita gitu. Iya, Jadi bener. itulah yang akhirnya membuat topik bahasan ini pun makin kenceng, dan dengan adanya sosok-sosok perwakilan yang menginspirasi itu tadi, akhirnya kita bisa melihat perwakilan. Karena menurut Fani cukup susah, walaupun bukan mustahil ya, tapi susah buat kita membayangkan sesuatu yang kita nggak pernah lihat gitu perwakilannya seperti apa. Tapi ketika udah ada muncul nih sosok perempuan jadi pemimpin, muncul juga sosok perempuan yang istilahnya menjadi kepala keluarga untuk sisi ekonominya misalnya. Kisah-kisah itulah yang akhirnya kita terpapar dan kita jadi aware gitu dari yang sebelumnya konsepnya, oh pokoknya yang jadi tulang punggung keluarga laki-laki, itu tugas bapak-bapak. Tapi akhirnya dengan adanya kisah-kisah sukses yang lain, ya kita jadi mulai tercerahkan juga, oh bisa ya. Jadi itu bayangannya mulai muncul dan trennya pun makin lama makin diperbincangkan juga. Jadi kita harus kirim love dulu untuk teknologi, karena kalau nggak ada teknologi belum tentu kita bisa berdaya Benar, kayak sekarang. yes. Nah ini kalau dipadukan dengan tadi Fania sempat bicara soal kebijakan, karena
tadi kan spiritnya kita nggak bisa ngelakuin ini sendirian, kita pengen semua merasakannya. Itu yang di spirit inklusif kan begitu ya. Ya, ya. Kira-kira kebijakan apa sih yang bisa mendorong ini jauh lebih merata, lebih cepat gitu supaya ekonomi inklusif ini nggak cuma jadi cita-cita yang rasanya kejauhan gitu. Untuk kebijakan ini sendiri penting banget untuk adanya perubahan secara sistemik. Jadi bagaimana pemerintah juga bisa memfasilitasi ya tanpa adanya diskriminasi. Jadi ketika ada suatu pembukaan baik itu lowongan kah, akses permodalan kah, tidak ada lagi kriteria-kriteria yang menyudutkan atau berpihak ke salah satu pihak saja gitu misalnya. Jadi ketika ada akses buat laki-laki, buat perempuan pun juga seharusnya ada gitu kan. Dan tentunya dengan ekonomi inklusif ini kita juga berharap bagaimana sektor UMKM ini pun mendapat dukungan. Jadi nggak hanya dari perusahaan besar aja yang istilahnya dapat orderan, Ya. tapi memberikan kesempatan juga nih bagi UMKM yang sedang berusaha berkembang untuk mereka bisa difasilitasi juga. Jadi inilah pentingnya bagaimana setiap pihak itu memiliki kebijakan terkait satu pemberdayaan perempuan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana memberikan kepercayaan juga, baik itu bagi perempuan maupun bagi UMKM-nya sendiri. Karena kedua belah pihak ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dan itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang mendukung perekonomian Indonesia juga. Gila, ini pas banget kan podcast ini tujuannya adalah menyuarakan ya, membuat ruang berdasarkan pengalaman realita supaya nanti di summit di akhir tahun ini di Bali ini semua pemangku kebijakan bahkan pemerintah kita juga itu bisa mendengar dan akhirnya membuat kebijakan yang bisa bikin kita semua jadi lebih baik gitu. Jadi terima kasih loh Fania udah ngomong ini, mudah-mudahan didengar oleh Amin. Bapak Ibu ya. Pemangku kepentingan dan yang punya power gitu untuk mendorong kebijakan dinantikan. Kan kita sepakat ya kalau punya cita-cita nggak bisa cuma nunjuk-nunjuk orang lain aja, kitanya juga harus berbuat gitu ya. Jadi sekarang kalau berkaca nih pada hal-hal individual yang mungkin kecil banget tapi bermakna nih supaya bisa bikin sistem atau ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan, menurut Fania apa yang bisa aku nih lakuin? Oke, jadi buat inspigoers yang adalah konsumen gitu ya, menurut Fani penting banget untuk mengingat bangga buatan Indonesia. Karena emang sesimpel produk-produk kria, produk-produk kerajinan tangan, ekonomi kreatif yang ada di Indonesia tuh emang unik-unik banget. Dan itulah kenapa orang luar negeri pun suka banget ketika belanja barang-barang handicraft dari Indonesia. Karena produknya unik, terus one of a kind juga, buatan tangan, jadi nggak yang mesinan langsung gitu aja. Dan menariknya adalah selalu ada cerita di balik setiap proses yang terjadi, di balik setiap produk yang berkualitas itu. Jadi sebelum kepikiran untuk beli-beli ini itu, satu yang pasti pastikan dulu itu kebutuhan. Ya. Jadi nggak hanya beli karena ngikutin tren atau cuma sekedar supaya aku punya produk terbaru keluaran ini, karena itu juga kurang ramah lingkungan gitu ya. Jadi pastikan itu kebutuhan. Yang kedua adalah gimana bisa mendukung beli lokal gitu. Termasuk dari yang para pengrajin perempuan juga khususnya. Karena memang disitulah nilai tambah bagaimana kita pakai produk itu nggak cuma untuk saat ini aja, tapi produknya pun memang lebih berkelanjutan dibanding beli yang instan gitu aja, tapi ternyata secara jangka panjang akhirnya kurang ramah lingkungan, ternyata ada bentuk eksploitasi bagi para pekerjanya gitu. Itu kan kayak akhirnya yang nggak jadi feel good lagi gitu. Ketika kita bisa punya produk, pakai produk yang emang udah jelas secara etis, baik itu dari segi lingkungan, dari segi masyarakat, itu berkelanjutan, tentunya itu akhirnya menimbulkan rasa yang feel good juga akhirnya. Jadi belilah lokal ya kan, apresiasi semua yang dihasilkan dari tempat kita tinggal.
beli yang butuh dan belinya harga penuh ya. Kalau harga temen itu justru harga penuh, guys. Atau malah ditingkatin lagi. Karena kan dukung temen kan, Iya iya jadi iya. akhirnya bayarnya, "Udahlah nih ambil aja kembaliannya," gitu. Bener-bener nggak dicicil 3 kali atau minta diskon Mhm. 50%, nggak gitu ya. Oke, itu PR yang kita bisa secara individu, lakuin masing-masing. Nah sekarang kalau kita ngomongin urgency, tadi kan, Fani udah cerita kebijakan yang diharapkan nih supaya perempuan jauh lebih berdaya gitu. Tapi seberapa urgent ini diperlukan? Pastinya urgent banget ya, karena ini kan untuk hal baik juga. Nah, jangan sampai sesuatu yang tujuannya adalah untuk kebaikan malah dihalangi atau terhambat karena sistem atau karena hal-hal yang akhirnya kurang mendukung kemajuannya itu. Jadi memang penting banget, terutama kan memang kalau dari berbicara dari sudut pandang teori ada tuh namanya donut ekonomi. Hmm. Bagaimana ekonomi yang ideal itu, kalau donat itu kan ada lingkaran besar sama lingkaran kecil ya. Nah, Ya. yang ideal itu yang ada di dalamnya si donat ini. Yang mana lingkaran kecil di dalam itu adalah berbicara tentang sosial. Jadi bagaimana kegiatan ekonomi itu dilakukan berlandaskan dari aspek sosial ini, dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan itu. Dan lingkaran luarnya ini, itu berarti kegiatan ekonomi kita dibatasi oleh aspek ekologi atau lingkungan. Jadi itulah kenapa penting sekali untuk kebijakan-kebijakan ini mengarah ke pembangunan berkelanjutan itu tadi, karena memang ya konsep ekonomi yang ideal itu adanya di situ, berangkat dari pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan apa yang ada, bukan mengeksploitasi, lalu juga benar-benar dibatasi oleh kaidah-kaidah lingkungan itu sendiri. Jangan sampai kita malah menerabas lingkungan karena akhirnya jadinya krisis iklim kalau kita jalan gitu aja. Ini ya nyambung sama episode 1. Jadi kita punya pembicara yang memang, fokusnya tuh ke krisis iklim. Jadi ini tuh nyambung Ya, sebenarnya. ya, Kita ya. udah nggak bisa pakai pola usang di mana profit 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 aja gitu. Yes, Karena ada bener. harga mahal yang harus dibayar kalau kita terus-terusan pakai kacamata kayak gitu. Bener banget. Jadi memang Aduh. penting untuk menerapkan 3P-nya, bukan profit lagi tapi prosperity. Jadi people, planet, dan juga prosperity, kesejahteraan bersama. Gila, koprok lagi nggak? Koprok lagi dong, boleh dong ya. Dan ini sebagai penutup pengennya sih ngobrol terus, tapi aku tahu Fania ini di, Jakarta agendanya padat banget gitu ya. Jadi aku mau manfaatin mumpung nih apa yang kita bicarakan memang akan didengar oleh mereka-mereka yang punya kuasa, punya power lebih untuk bawa ini ke summit di akhir tahun. Apa yang mau disampaikan nih kepada, pemangku kebijakan kita tidak hanya di Indonesia tapi bahkan negara anggota G20 19 lainnya? Ya, kalau menurut Fani yang paling penting adalah mindsetnya itu sendiri. Bagaimana start ethical ya, kalau di Hey Starty kita bilangnya adalah kita harus mulai mengarah ke hal yang etis gitu. Jadi nggak cuma memikirkan keuntungan saat ini aja, nggak cuma memikirkan manfaat yang didapat dalam 1-2 tahun ke depan aja, tapi benar-benar memikirkan juga jangka panjangnya. Hmm. Jadi berpikir ulang dalam setiap kebijakan itu dari segi jangka panjang, apakah itu berkelanjutan, apakah itu bermanfaat, baik itu bagi lingkungan maupun bagi sosial, khususnya juga perempuan dan pihak-pihak rentan lainnya. Karena memang ketika kita memikirkan kembali gitu ya, nggak cuma untuk saat ini aja tapi untuk sekian tahun ke depan, untuk jangka panjang, harapannya maka kebijakan yang diambil pun juga lebih berpihak lagi ke sosial maupun ke lingkungan. Yes, terima kasih Fania udah mau main jauh-jauh dari Surabaya. Sukses terus dengan Hey Startik-nya. Terima kasih sudah Tentunya mengundang. semoga ada lain kali, dan saya juga mau bilang terima kasih ke Inspigor sudah sama-sama terus di G20 Podcast ini selama 3 episode berturut-turut. Saya Purnanita pamit, sampai ketemu di kesempatan lain. Bye. Bye.